coba nyambung, tolong ya handphonenya tolong saya. Tolong handphonenya. Kan gini bedanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khotamal Anbiya dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Kan kalau Rasul sebelumnya lokal, kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan universal. Jadi anak buahnya Nabi Musa harus beda dong wawasannya sama anak buahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa ya pengetahuan budaya dan metode dakwahnya cukup regional lokal saja. Tapi kalau kita ini anak buahnya Rasulullah SAW, kita harus menguasai seluruh unsur kebudayaan universal. Mau tidak mau. Kalau Nabi Sulaiman kan cukup bikin Borobudur, terus dilamar sama Ratu Bilqis yang rumahnya di Wonosobo Timur, terus nanti ada penemuan candi di belakang sini, dan itu bukan candi utama karena di bawahnya dan di sekitarnya masih sangat banyak. Bahwa Borobudur itu nanti juga Anda akan ketahui itu cuma kamuflase karena ada candi Borobudur yang sesungguhnya yang strukturnya itu dengan kosmologi dan arsyullah itu begitu tinggi tingkat presisinya karena diciptakan juga oleh teknologi yang terbimbing oleh Allah melalui para nabi pada waktu itu. Mulane Nabi Sulaiman iyo satu-satunya nabi sing nganggo su. Ya iki kan yo mulane saya terus Sulaiman, ono Salaman, ono Salam, ono Sulaiman. Jadi desa-desa sekitar sini memang. Ini saya bukan mengatakan ini iya, tapi kan kita kan harus terus mencurigai dalam tanda petik berbagai macam kemungkinan. Karena Anda jangan kaget, SBY nanti juga di akhir jabatannya akan mengeksploitir salah satu penemuan piramid yang dia curi dari teman-teman kita sendiri yang datanya lebih valid. Kapan-kapan kalau pesantren membutuhkan, saya bawa orangnya ke sini untuk dilihat video-videonya. Sebab kita ini tidak kenal sejarah kita sendiri karena kita tahunya sejarah ini dari penjajah kita. Dan semua situs-situs yang penting itu sudah disembunyikan oleh penjajah kita. Kita tidak mengerti apa yang terjadi sebelum abad 14 sesungguhnya. Jadi kita mengalami penurunan yang luar biasa, kemudian balik menjadi setengah primitif lagi. Sekarang kita merasa bahwa orang dahulu kala lebih primitif dari kita, padahal kalau saya kasih bukti kepada Anda akan kelihatan bahwa Anda ini turunan bangsa dengan teknologi yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa Eropa, apalagi Amerika. Gitu. Cuman karena kita terlanjur minder, akhirnya ya seperti ini. Nah, jadi teman sekalian, kenapa Kiai Kanjeng tadi mengeksplorasi musik-musik pencolotan sekolah Mesir, nang Madura, nang Amerika sampai turute untuk menunjukkan kepada dunia pada suatu hari bahwa hanya bangsa keturunan pemimpin dunia yang akan bisa menjadi pemimpin dunia, kan itu. Dan bangsa itu hanya Anda. Kalau orang Amerika bikin musik cinta tidak bisa. Tidak bisa orang Arab ya tidak bisa. Orang Arab bisanya Arab tok, tapi disuruh loncat ke Madura, harus angel ngomong Arab nang Madura ya angel. Apa meneh orang Arab penyanyi Sunda ya angel. Nah, hanya orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia yang memiliki kemampuan dunia. Nah, Kiai Kanjeng pelan-pelan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu tenang aja, kita akan pimpin sebentar lagi. Gitu loh, kita akan pimpin. Dan cara orang Islam memimpin tidak menguasai seperti Amerika. Kita ini rahmatan lil alamin, kita ini mampu. Gitu loh, kita mampu mereka semua di dalam kasih sayang dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita mulai. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu larut. Saya jam berapa berakhirnya samina wa ata'na kepada Sohibul Baik. Arep dilereni saiki aku ya bali saiki. Arep sak jam meneh saya samina wa ata'na, mau sampai jam 11:30-12 monggo, terserah Anda. Apa yang baik apa akan kita laksanakan bersama-sama dengan kesepakatan yang rela, ridho satu sama lain. Sekarang siapa yang pertama akan memulai ulil tadi?
nanti baru bapak-bapak yang akan melakukan elaborasi. Tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara tentang ulil ya, saya nggak menyinggung masalah ulil absar abdallah. Ya kalau menurut saya, ini tidak ada teori yang saya dapatkan, hanya berpikir sekarang ini dari perspektif bahasa. Ulil albab pertama itu ya pintu, saya akan artikan pintu. Tapi kenapa Allah sering disebutkan dalam Al-Quran orang yang berakal? Karena akal itulah kunci dalam apapun untuk mengelaborasi, untuk meneliti hal sebagainya. Jadi ulil albab itu adalah level pertama menurut saya. Jadi level kedua itu ulil absar. Basir dia melihat observasi. Jadi kenapa ulil absar abdallah itu sering ngomong dan sebagainya? Dia hanya dipandai teori ini ya. Dia nggak tahu konflik di kalangan horizontal dan sebagainya. Maka dia katakan ulil absar abdallah, bukan ulil nuha abdallah. Nah, yang ketiga ulil nuha, dia orang yang sudah tahu kalau dalam bahasa Cakman tadi dia tahu banyak hal dalam segala hal, dalam banyak hal, maka dia mempunyai tugas untuk amal ma'ruf nahi munkar, maka dikatakan ulil nuha. Jadi tingkatannya lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan berikan saya sambil akan kita dengarkan, jadi biarkan random dulu. Tapi saya tanya sama Anda tadi kan menegaskan mengenai akal, bahwa akal itu apa tadi istilah itu? Akal itu merupakan perangkat anugerah Allah bagi manusia yang gimana tadi? Senjata untuk mengelaborasi apapun. Untuk elaborasi. Oke. Akal sama otak bedanya? Beda sama juga. Oke, saya tanya, Anda pernah makan ayam goreng? Pernah. Pernah makan otak kambing? Belum. Tapi ada otaknya. Ada. Oke. Jadi kambing punya otak, manusia punya otak. Kenapa manusia bisa berpikir kambing tidak? Jadi otak sama akal berbeda atau tidak? Beda. Nah, apa yang menyebabkan otaknya manusia bisa dipakai untuk berpikir? Menurut Al-Quran atau menurut perkiraan atau tafsir Anda? Akal ya? Karena akal. Karena hardware yang namanya otak di apa namanya? Kalau di komputer di apa itu? Diinstal, disuntik software akal. Jadi akal itu software apa hardware? Software. Letaknya di mana berarti dia? Operating systemnya kan di sini. CPU-nya 10 badan, kan itu kan? Oke. Dia sudah ada atau dia upgrade terus akalnya? Oke. Dari sekarang sudah Windows berapa? Kalau Mac sudah Lion ya sudah 10.7 ya. Kalau Mac ya 10.7 sudah Lion. Nah, berarti otak manusia, akal manusia sudah upgraded all the time oleh Allah atau default. Default itu. Default itu baku. Ya. Standar. Enggak kan? Ditingkatkan terus ya. Oke. Loh, kalau Anda tidak memakai idiom-idiom yang dialektis dengan apa yang Anda kenal sehari-hari, itu lebih lambat berpikirnya. Nah, dengan Anda karena komputer itu yang niru kita, niru hardware softwarenya di kepala manusia. Jadi dia yang niru, bukan kita niru komputer. Terakhir pertanyaan sebelum saya ke Mas dan Mbaknya. Kata kerjanya akal itu apa? Kalau akal itu kan kata benda, kata kerjanya apa? Akilah ya. Akilah. Akilah fil Arabiyah. Al-an mal fi'l al-akal fi Indonesia. Berakal. Mana? Berakal sesuatu kata kerja. So, apa? Kalau fikiran ya, al-fikru yatafakkaru atau yufakiru ya fil Arabi. Summa al-akal ya'kil fil Arabi wa madha fi Indonesia. Pikir.
mengakali. Mengakali. Padahal menurut antum tadi akal ini alat utama yang dikasih Allah ke manusia. Selama ini alat utama ini tidak ada kata kerjanya kecuali mengakali. Jadi di dalam praktek manusia Indonesia, anugerah Allah ini hanya dipakai untuk jelas ya? Nah, mulai hari ini kalau boleh teman-teman dari pesantren UI mempelopori penggunaan kata mengakali. Mengakali itu benar. Selama ini mengakali tidak denotatif tapi konotatif, menjadi menipu, mencurangi, meliciki. Padahal mengakali bermakna means memperlakukan sesuatu dengan menggunakan akal dan means ngakali. Jadi mengakali itu baik atau buruk? Nah, mulai hari ini mari kita satu sama lain mengatakan, yuk kita akali ini. Itu artinya kita mengkreatifi, mencerdasi. Itu ya. Kalau Anda mampu mencerdasi itu, dahsyat. Karena lembaga bahasa Indonesia tidak punya kemungkinan untuk merombak ini, tidak punya. They don't understand any Arabian, any Arabics. Mereka tidak paham. Gitu loh. Jadi pesantren UI yang pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Arab, saya kira bisa mempelopori di antara Anda, yuk kita akali. Kalau perlu bikin workshop mengakali. Mengakali tanah, mengakali pohon, mengakali benih, mengakali macam-macam. Dan dalam arti yang positif sebagaimana aslinya. Setuju ya? Dari mana itu? Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan Al-Wusta. Al-Wusta berarti Palangkaraya. Dayak atau Madura? Pakumbai. Ya? Pasti belum tahu ya. Oh. Ya, belum tahu karena dulu saya pernah punya rencana untuk memindah ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Iya, mandu-mandu itu. Tapi itu semua kan rencana manusia, itu terserah Allah lah. Kita itu pokoknya terserah Allah aja lah. Yang penting kita kelihatan nyanggul-nyanggul, nanti Allah yang akan menyuburkan tanah gitu loh ya. Kayak gitu ya. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk Palangkaraya bersama kita. Berikutnya saya berikan kepada wanita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Ustaz Ayyub tadi membicarakan tentang ulil albab, kali ini saya ingin membicarakan ulinuha. Ulinuha itu berasal dari kata naha. Nah, naha dalam bahasa Jerman ya istilahnya itu ngeker. Tahu ngeker? Ngeker fil Jawa. Nah, dalam bahasa Jawa kan ngeker, dalam bahasa Indonesia itu menahan. Menahan dari apa? Naha 'anil fahsya'i wal munkar. Cukup. Iya, memang dari kata yanha 'anil fahsya'. Oke, kalau gitu sekalian saya mosok cuman presentasi kok sak menit jadi bukan lagi. Sekarang gini. Ada istilah sangat populer amar ma'ruf itu kan nahi mungkar. Oke. Kalau nahi mungkar di dalam division of labor itu tugas siapa? Rakyat, pemerintah, intelektual, budayawan, aktivis, mahasiswa. Kalau nahi mungkar itu tugas siapa? Semuanya. Tugas semuanya. Jadi pemerintah harus nahi mungkar, ulama harus nahi mungkar, rakyat harus nahi mungkar, pesantren, sekolah, semua harus nahi mungkar. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Sekarang amar ma'ruf tugas siapa? Semuanya juga. Kenapa kok semuanya? Why? Karena kalau tidak semuanya itu akan terjadi ketimpangan. Oke. Tadi kan ngomongnya epistemologi. Ma makna amar? Perintah. Jadi setiap orang harus merintah. Tadi kan setiap orang amar ma'ruf.
Jadi setiap orang harus memerintahkan ma'ruf. Iya. Karena itu kan dalam arti bisa diartikan dakwah. Dakwah itu kan Loh, nggak kewajiban. bisa lain. Kalau dakwah ya da'una ilal khair. Tapi kan juga bisa diartikan Loh, jangan. Nggak bisa. Kalau ketela, itu ketela kalau gedok setelah diolah. Keripik lain-lain, jangan disamakan ketela sama keripik. Sebenarnya seperti ini, kita memerintah itu kewajiban bagi setiap semuanya. Kewajiban terutama bagi diri kita sendiri kan. Kalau kita memerintahkan diri kita berbuat baik, maka itu juga bisa merupakan suatu amalan. Kamu punya hak nggak memerintah orang lain? Jadi tidak bisa kalau amar ma'ruf bukan kewajiban semuanya. Amar ma'ruf itu dipegang oleh orang atau pihak atau kelompok yang dimandati oleh umat seluruhnya untuk memegang kedaulatan dan dia berhak memerintahkan. Apa namanya itu? Pemerintah dibayar. Tapi kan kita juga berhak untuk memerintah. Kita juga berhak. Kita juga dalam arti seperti ini, memerintahkan tidak hanya memerintah orang lain, kita juga bisa memerintah diri kita. Oke, itu berarti engkau pemerintah atas dirimu sendiri. Itu lain masalah. Itu namanya govern, self govern, ya. Yang dimaksud di sini kan ada yad'una ilal khair, ada ya'muruna bil ma'ruf. Kalau yad'una itu cuma menganjurkan, memanggil, dan itu hak saya cuma segitu, hak beliau sama saya cuma segitu. Jadi kewajiban hak beliau sama saya itu cuma dakwah. Tapi kalau amr itu bukan dakwah, amr itu memerintahkan. Jadi amar ma'ruf itu bukan tugas rakyat, bukan tugas ulama, itu tugas orang yang diberi mandat, dibayar untuk memerintah. Jadi amar ma'ruf itu tugas pemerintah, maka kata-katanya amar. Kalau Anda sama saya dakwah khair, kalimatnya adalah yad'una ilal khair. Kalau dakwah itu tidak punya kekuatan hukum, tapi kalau amr itu punya kekuatan hukum dan politik. Ada bedanya. Keripik sama gedung itu. Jangan disamakan. Kalau filosofinya sama, asalkan kepada diri sendiri. Aku pemerintahku sendiri. Imam itu lebih dari itu. Aku istriku sendiri, aku suamiku sendiri, semua ringkes sendiri. Berarti seorang ibu juga bisa disebut sebagai pemerintah. Bisa atas dirinya sendiri. Nah, itu sendiri. Sebagai kita ngomong masyarakat. Karena ini caranya orang sing lagi lagi kowe. Bojone. Malam pertama diayali. Bojone lagi copot sarung ini sama kamu akhirnya bojone kan nganggo ilmu pokoke wis to Dik, amar ma'ruf pokoke. Tolong, ini saya orang tua pesan. Al-Quran itu kan dari Allah. Allah itu tidak main-main kalau milih kata. Kalau dia bilang yad'una ilal khair, pasti beda dengan ya'muruna bil ma'ruf. Kalau Allah ngajak ihsan itu artinya baik, soleh ya baik, khair ya baik, birrun ya baik, apalagi Thayyib ya baik, tapi kan tidak bisa semua dicampur. Thayyib untuk hal tertentu, bir untuk tertentu, haji mabrur tidak bisa pedagang mabrur. Boleh rektor mabrur kan? Lho nek ngarani awak-awakmu dhewe sakarep-karepmu dhewe, tapi kan sekarang ada tatanan epistemologis yang harus kita taati, apalagi itu dari Allah. Nah, ada 6 macam kebaikan di Al-Quran, masing-masing punya formula yang berbeda.
berbeda. Ketika dia masih cair, dia masih universal, dia disebut khair. Ketika dia sudah padat dan berhak untuk dijadikan pasal-pasal perintah, maka dia disebut ma'ruf. Nah, kalau ma'ruf itu harus amar, tidak boleh yad'una ilal ma'ruf, tidak boleh. Tidak boleh ya'muruna bil khair. Tidak ada, yang ada ya'muruna bil ma'ruf, kalau yad'una ilal khair. Jadi ada software, ada hardware, ada pasal hukum, ada kebaikan usaha, ada kebaikan spesifik, budaya A, budaya B berbeda-beda. Gitu ya. Nah, ini tolong dipelajari dan ngeyelnya nanti saja sama suaminya, jangan sama saya. Ya. Tepuk tangan nanti ya. Tepuk tangan. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ulil absar. Sekilas yang ada dalam benak saya adalah kata basar tadi. Basar itu bisa yang sejauh makna dari basar yang saya ketahui. Saya melihat, kalau kita melihat berarti sana ada mata, ada meripat. Nah, melihat sendiri ini nanti tergantung orang itu seperti apa. Kalau orangnya memang benar-benar lain daripada yang lain, orangnya memang benar-benar luar biasa, maka dia tidak hanya melihat dunia, tapi dia juga bisa melihat kehidupan setelah dunia nanti seperti apa. Sehingga dalam ulil absar itu dituntut seseorang untuk bisa melihat dunia dan juga melihat setelah yang ada di dunia atau di akhirat nanti seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Oke, di sekitar ungkapan beliau sesungguhnya begitu luas cakrawala dan kosmosnya ya. Tapi kita nyicil gini, pas malam ketemu 1-2 jam nyicil dikit-dikit gini. Kalau umpamanya Allah itu membuat terminologi, ada ulil nuha, ada ulil albab, ada ulil absar. Sekarang kita, Anda ini kan kaum intelektual, mahasiswa, santri beda sama santri UI. Anda ini beda sama mahasiswa UI. Santri UI adalah mahasiswa UI yang sudah melegalisir hubungannya sama Allah. Tapi kalau mahasiswa UI belum tentu, ya Pak ya, belum tentu. Karena secara akademis Allah tidak diakui. Allah tidak bisa dibuktikan dengan metodologi apapun. Karena seluruh ilmu pengetahuan di kampus itu ateis. Nah, maka lahirlah pesantren UI untuk meneguhkan kembali sehebat-hebat ilmu itu illa qalila minallah. Maka di pesantren ini ditegaskan hubunganmu yang mendasar dengan Allah. Makanya mahasiswa UI masih belum tentu, tapi kalau sudah santri pesantren UI sudah pasti. Itulah sebabnya UI ketika masih mahasiswa disebut Universitas Insyaallah Islam. Kalau sudah santri pesantren UI sudah Universitas Islam Indonesia, kan begitu? Karena sudah benar-benar. Karena Anda bisa menjelaskan secara ilmiah hubungan Anda dan ilmu Islam dengan Allah. Tapi kalau santri UGM, santri UI tidak ada pelajarannya, kan begitu? Nah, jadi Anda di sini ini yang membuat Anda menjadi istimewa, gitu ya. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, tadi kan melihat dunia, melihat akhirat, segala macam penglihatan. Basor itu kalau kompaskan mata hati apa? Ada melihat dengan hati, ada melihat dengan akal, ada melihat dengan terminologi, ada melihat dengan kacamata, ada sudut pandang, ada cara pandang, ada jarak pandang dan lain sebagainya. Dan itu semua begitu luasnya di dalam apa yang disebut ulil absar, gitu kan? Menurut Anda, ulil absar ini merangkum seluruh universitas yang Anda kenal, kuliah-kuliah yang Anda kenal itu berapa persen dari yang dimaksud oleh keluasan ulil absar ketika Anda belum jadi santri? Pertanyaannya membingungkan. Ini, kalau Anda melihat daun,
di Fakultas Biologi ketemu Tuhan tidak? Kalau memang itu manusia yang Bukan manusia, mahasiswa. kalau mahasiswa itu memang benar-benar dianugerahi oleh Allah, dia termasuk ulil absar, saya jadi iya. Sebentar, menurut disiplin akademis yang diajarkan dosen di Fakultas Biologi, Anda masuk laboratorium, ngelihat preparat daun, ketemu Tuhan apa tidak? Tidak ketemu Tuhan. Tidak, karena Anda tidak dibawain absor, kan begitu maksudnya. Itulah istimewanya pesantren UI. Begitu Anda masuk pesantren ini, maka basir Anda ini menemukan Tuhan di apa saja dan di siapa saja, kapan saja. Nah, jadi pemimpin yang lahir dari pesantren ini pasti insya Allah pemimpin yang lebih komprehensif, pemimpin yang lebih luas, pemimpin yang dunia akhirat, seperti yang Anda bilang tadi. Anda aslinya mana? Tulungagung, Jawa Timur. Oh, Tulungagung. Logatnya kok harus gak Jawa ya? Angger sebelum pesantren logatnya jadi gak Jawa. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin Anda semua tepuk tangan kepada beliau. Sangat bagus. Nanti saya akan berikan kepada beliau bertiga untuk merespon, untuk melengkapi dan lain sebagainya. Termasuk nanti Mas Wijayanto akan saya minta satu poin yang akan saya temukan di antara seluruh elaborasi yang terjadi ini. Tapi sebelum itu kita nikmati dulu supaya tidak terlalu panas komputernya, gitu ya. Supaya ada kipasnya gitu ya, supaya kembali ke titik nol lagi antara intelektualitas, spiritualitas, estetika itu berharmoni jadi satu komposisi. Maka saya minta Kiai Kanjeng membawakan apa ya? Oke, nah apa kita bawakan ini. Kalau di sini Mbak Fia akan membawakan lagu sangat sederhana yang semua orang sudah bisa, dan bareng-bareng nanti. Saya tanya dulu, di sini begitu masuk pesantren sudah beres nggak baca Qurannya? Artinya nggak perlu dites Quran loh. Yang terbaik. Jadi ini anda ini apa ya, unggulan ya, unggulan. Tapi jangan terlalu banyak ingin kata unggulan ya. Sebab itu bisa merugikan Anda. Tidak usah merasa unggul sama siapa-siapa. Biarkan orang lain yang menentukan dan melihat bahwa Anda unggul. Ya, Anda sendiri tidak usah ingat itu. Kalau Anda ingat bahwa Anda unggul, nanti jalan di Malioboro ini mesti aku unggul. Bukan gitu ya. Oke. Di sini jadi tidak ada alif bata kan nggak perlu. Sudah beres kan? Jadi tidak ada kontroversi alif bata apa bata saya. Nggak ada ya? Sudah beres ya? Jam sekarang ini kan pengalaman generasi 3-4 generasi terakhir ini kan agak beda dengan kita dulu. Sekarang kan kalau sudah mulai abata kan nanti pada tahap itu kebingungan. Baca alif lam jadi alama ya. Nah, jadi sekarang ada huruf Arab, alif, ba, ta, ha, jim, ada Inggris, A, B, C, D, ada yang kita pakai di Indonesia juga A, B, C, D. Kalau Jawa, Ono, Coroko, ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, ya, Thursday, Friday. Kalau Indonesia, Minggu, Senin, Selasa, Kamis gitu ya, atau Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Kamis, Jumat. Terus kalau Jawa, Pon, Pain, Legi, Pain, Pon, Pagi, Kliwon. Lahirmu apa ketemu? Pagi. Kalau wajahnya tertuaku banyak pagi. Zaman dulu kan kita kalau di desa belajarnya beda dengan sekarang. Kalau dulu dicantolkan di estetika, sekarang tidak. Dulu kita hafal Kiai Kanjeng ini dikagumi di Mesir, padahal ada orang mana ini? Nggak ada yang mancung, hitung-hitung kecil-kecil tapi fasih nyanyi Arabnya. Padahal nggak pernah sekolah Arab, nggak bisa bahasa Arab. Hanya orang Indonesia tuh.
Sing iso ngono orang ngerti artinya, iso nyanyi apik banget, melebihi orang yang punya bahasanya. Kan begitu. Karena di sini ada tradisi di mana Allah itu disapa tidak perlu dengan pengertian juga. Syukur berikutnya dengan pengertian. Misalnya gini loh Mas. Misalnya sampean dari Australia datang ke Indonesia, terus dia pergi ke pasar, terus dia nyanyi Indonesia tanah airku. Seneng orang. Mau ning warung kuwi seneng orang ngrungokke wong Australia. Tidak senang. Kenapa tidak senang? Logatnya lain, tapi Anda merasa diapresiasi apa tidak? Senang nggak? Nah, Mbak Novia ke Belanda nyanyi Belanda, ke Jerman nyanyi Jerman, kemana nyanyi lagu setempat. Sekarang meskipun misalnya Mbak Novia nyanyi orang dia nggak ngerti artinya, tapi orang Belanda senang luar biasa dia menyanyikan itu. Allah juga gitu teman-teman sekalian. Syukur ngerti artinya, tapi kalau masih belum ya tidak apa-apa. Yang penting Anda daripada mulutmu dipakai untuk apa-apa, mbak sudah bunyinya itu ayat Allah. Gitu loh. Lagunya terserah. Malik yaumiddin, iya karena butuh, iya karena stain. Kalau Pak Mustafa, Pak Mahfud kemarin cerita Pak, Gus Dur itu kan begitu sholat jamaah ada musik di sebelah suruh matiin. Kalau pas sholat jangan teriak, ada musik. Ternyata di sana bunyi, begitu di sana sudah disuruh berhenti, begitu mulai sholat ada bunyi sebelah lagi lagu Sunda. Nah Gus Dur akhirnya membuktikan, sudahlah kalau kamu tidak suruh berhenti itu musik, nanti imamnya terpengaruh. Begitu sampai iya karena butuh melu, iya karena butuh, Pak iya karena stain. Nah gitu. Itu ceritanya Mahfud MD kemarin. Ya, teman sekalian, ini Pak kita lantunkan ABCD ini untuk supaya kita tahu bahwa manusia tidak pernah menjadi sarjana. Manusia begitu jadi sarjana, dia belajar kembali, belajar lagi. Setiap manusia adalah bayi yang terus-menerus lapar terhadap ilmu Allah. Maka kita mulai ABCD sampai ke akhir, terus nanti ada alif di fathah, di kasroh, di tomaku, nah gitu-gitu, ada gitu-gitu. Zaman dulu gitu seneng banget sambil angon pedus, sambil goreng tempe, gitu. Jadi ya, bismillah, silakan Mas Yayo.